Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di kisah misteri yang nggak cuma bikin merinding, tapi juga bakal bikin kamu berpikir dua kali tentang siapa yang bisa kita percaya. Bukan tentang hantu, bukan juga soal rumah angker, tapi ini tentang sosok nyata. Seorang pria yang dikenal sebagai dukun, dihormati banyak orang, tapi ternyata menyimpan rahasia kelam yang tak pernah dibayangkan siapapun. Sebuah kisah nyata dari jantung Indonesia yang lebih menyeramkan dari cerita horor manapun. Namanya Ahmad Suradji. Masyarakat mengenalnya sebagai dukun sakti dari Medan, Sumatera Utara. Tapi di balik reputasi itu, tersembunyi rahasia mengerikan yang akhirnya mengguncang Indonesia bahkan dunia internasional. Kisah ini dimulai pada tahun 1997 di sebuah kawasan perkebunan tebu di Lubuk Pakam, Deli Serdang. Waktu itu, polisi sedang menyelidiki kasus hilangnya beberapa perempuan muda. Salah satu dari mereka adalah Sri Kemala Dewi, seorang gadis remaja berusia 21 tahun yang pamit kepada keluarganya untuk menemui seorang dukun agar hidupnya lebih lancar. Tapi sejak saat itu dia tak pernah kembali. Keluarganya yang cemas langsung melapor ke polisi. Penyelidikan pun dilakukan. Sampai akhirnya, dari serangkaian interogasi dan pencarian, ditemukan satu petunjuk yang mencurigakan. Seorang dukun bernama Ahmad Suradji disebut sebagai orang terakhir yang ditemui oleh beberapa korban. Dari sinilah semuanya mulai terungkap. Polisi menggeledah rumah Ahmad Suradji. Di sana mereka menemukan beberapa barang pribadi milik perempuan-perempuan yang sebelumnya dilaporkan hilang. Tapi yang lebih mengerikan lagi, di kebun tebu dekat rumahnya, ditemukan jasad manusia yang dikubur dalam posisi sangat tidak biasa. Semua korban ditemukan dikubur dalam posisi tegak, seperti berdiri, dengan kepala hanya beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah. Totalnya, bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Saat ditangkap, Ahmad Suradji awalnya menyangkal semua tuduhan. Tapi ketika bukti terus bertambah dan tekanan semakin besar, akhirnya dia mengakui bahwa selama 11 tahun, dia telah melakukan hal yang tak bisa dimaafkan. Disinilah kisah ini berubah dari mengerikan menjadi tak masuk akal. Setelah ditangkap, Ahmad Suradji akhirnya buka suara, dan pengakuannya benar-benar mencengangkan. Dalam pemeriksaan, ia mengaku bahwa semua perbuatannya dilakukan atas perintah gaib. Ia mengklaim telah didatangi arwah mendiang ayahnya dalam mimpi, yang juga seorang dukun terkenal di daerah itu. Dalam mimpinya, sang ayah memberikan pesan aneh. Ahmad berkata begini, "Ayah saya datang 3 kali dalam mimpi, dan bilang kalau saya harus 70 perempuan dalam ritual khusus. Kalau saya bisa menyelesaikan itu, katanya saya akan menjadi dukun paling sakti di seluruh Indonesia." Demi mencapai kesaktian itu, Ahmad mulai menjalankan aksinya. Tapi cara yang digunakan benar-benar di luar nalar. Ia mengincar perempuan yang datang kepadanya untuk pengobatan atau mencari peruntungan hidup. Dengan kata-kata manis dan jampi-jampi, ia meyakinkan mereka bahwa ritual mandi di ladang tebu adalah bagian dari proses pembersihan aura. Saat korban mulai percaya dan mengikuti instruksi, Ahmad akan membawa mereka ke tengah kebun tebu saat malam hari. Di sana, korban disuruh menggali lubang kecil sendiri, lalu masuk ke dalamnya sampai sebatas pinggang. Setelah itu, Ahmad akan pura-pura memulai ritual sebelum akhirnya melakukan aksinya yang mematikan. Yang lebih mengerikan, dia mengaku bahwa setelah korban meninggal, ia akan meminum air liur mereka karena percaya itu akan menambah kekuatannya. Semua dilakukan dengan tenang, berulang-ulang, selama bertahun-tahun. Dan yang bikin makin menyeramkan, para korban dikubur di ladang yang sama, dalam posisi berdiri, menghadap ke rumahnya. Menurut Ahmad, itu dilakukan agar jiwa mereka tetap mengalir dan memberi energi baginya. Bayangkan, selama 11 tahun, puluhan korban hilang tanpa jejak. Dan tidak ada yang curiga karena Ahmad dianggap orang terpandang. Bahkan banyak warga yang merasa terbantu oleh jasanya. Tapi, bagaimana bisa ia melakukan semua ini sendirian? Polisi terus menggali keterangan lebih dalam. Dan ternyata, ia tidak sendiri.
Dalam pengakuannya, Ahmad menyebut bahwa ia sempat dibantu oleh 3 istrinya. Ya, kamu nggak salah dengar, 3 istri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketiganya tinggal serumah. Mereka adalah saudara tiri satu sama lain. Menurut penyelidikan, salah satu istrinya yang bernama Tumini terbukti membantu dalam beberapa ritual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia yang sering menemani korban datang ke lokasi, berpura-pura meyakinkan bahwa semuanya aman. Namun ketika ditanya lebih jauh, para istri ini mengaku tidak tahu kalau ritual tersebut berakhir dengan tindakan menghilangkan nyawa. Mereka berpikir hanya membantu pengobatan spiritual. Tapi dari bukti yang ditemukan, keikutsertaan mereka tidak bisa diabaikan. Selain itu, ditemukan juga benda-benda mencurigakan seperti botol berisi cairan aneh, pakaian dalam milik para korban, dan buku catatan berisi tanggal serta inisial nama yang diduga adalah daftar korban. Semua petunjuk ini semakin memperkuat dugaan bahwa Ahmad Suraji benar-benar menjalankan rangkaian ritual secara terstruktur dan sadar. Masyarakat pun terbelah. Ada yang masih tidak percaya kalau pria yang dikenal sebagai dukun baik hati ini bisa melakukan hal semengerikan itu. Tapi fakta-fakta di lapangan sudah tidak terbantahkan. Media pun mulai menyorot kasus ini besar-besaran. Nama Ahmad Suraji menjadi buah bibir, bukan hanya di Indonesia, tapi juga mancanegara. Banyak yang menjulukinya sebagai serial dukun, karena jumlah korbannya yang mencapai angka luar biasa. Namun yang menjadi pertanyaan besar berikutnya adalah, bagaimana polisi bisa memastikan jumlah pastinya? Apakah benar ada 70 korban, seperti pengakuannya? Setelah pengakuan Ahmad Suraji, polisi langsung bergerak cepat untuk memverifikasi kebenarannya. Mereka membawa tim forensik dan alat berat ke ladang tebu yang terletak hanya beberapa meter dari rumahnya. Selama berhari-hari, proses penggalian dilakukan secara hati-hati karena tanahnya luas dan beberapa bagian sudah ditumbuhi kembali. Hasilnya mengejutkan dan memilukan. Satu persatu jasad korban mulai ditemukan. Totalnya ada 42 korban, semuanya perempuan. Sebagian besar dari mereka adalah wanita muda, dengan usia rata-rata antara belasan hingga 30-an tahun. Mereka dikuburkan dalam posisi berdiri, seperti yang telah diakui oleh Ahmad. Yang paling menyayat hati, beberapa di antaranya masih dalam kondisi mengenakan pakaian lengkap. Beberapa korban bahkan masih membawa barang-barang pribadi seperti tas, kalung, atau cincin, yang kemudian dijadikan barang bukti oleh kepolisian. Masyarakat sekitar pun mulai berkumpul menyaksikan penggalian tersebut dari kejauhan. Banyak yang menangis, terutama keluarga dari para perempuan yang selama ini dinyatakan hilang dan tak kunjung ditemukan. Bayangkan, selama bertahun-tahun mereka menunggu kabar, berharap anak, saudara, atau teman mereka masih hidup, dan kini semua harapan itu sirna. Berita ini menyebar seperti api. Televisi nasional menyiarkan langsung proses evakuasi dari ladang tebu tersebut. Wartawan dari media internasional bahkan ikut meliput karena skala kasus ini tidak main-main. Beberapa pakar psikologi forensik menyebut bahwa tindakan Ahmad termasuk dalam kategori ritualistic serial killer, di mana pelaku percaya bahwa setiap tindakan memiliki makna spiritual dan harus dilakukan dengan pola tertentu. Namun yang juga jadi sorotan adalah pengakuannya soal 70 korban yang diminta dalam mimpi. Polisi hanya menemukan 42, lalu di mana sisanya? Ada kemungkinan angka itu hanya bagian dari delusi, tapi ada juga kemungkinan bahwa sebagian korban dikubur di tempat lain atau mungkin tak pernah diketahui keberadaannya hingga hari ini. Yang jelas, 42 nyawa telah hilang dan semuanya dilakukan oleh satu orang dalam waktu bertahun-tahun tanpa diketahui siapapun. Setelah proses penggalian dan penyelidikan selesai, Ahmad Suraji resmi didakwa dengan bencana terhadap 42 perempuan. Sidang perdananya digelar pada akhir tahun 1997 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dari awal, kasus ini langsung menjadi sorotan nasional dan internasional. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan, keluarga korban, masyarakat, dan bahkan aktivis hak asasi manusia ikut hadir.
Semua ingin menyaksikan bagaimana pria yang dikenal sebagai dukun itu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dalam persidangan, Ahmad Suradji tampil tenang. Ia tidak terlihat menyesal. Dengan suara datar, ia kembali mengulang pengakuannya bahwa semua ia lakukan karena mengikuti petunjuk dari mimpi demi mendapatkan kesaktian tertinggi sebagai dukun. Yang mengejutkan, ia sempat menyampaikan pembelaan pribadi di hadapan majelis hakim. Ia berkata, "Saya tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Saya hanya mengikuti perintah yang datang dari ayah saya dalam mimpi. Saya percaya ini jalan spiritual saya." Namun, pembelaan itu tidak menggugah hati siapapun di ruang sidang. Bagi keluarga korban, itu hanyalah bentuk manipulasi dan pengalihan tanggung jawab. Jaksa menuntut hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Pada tanggal 27 April tahun 1998, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan vonis hukuman dengan Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Ahmad sempat mengajukan banding, tetapi semuanya ditolak. Tak sampai di situ, Ahmad Suradji mengajukan grasi, yaitu permohonan pengampunan, kepada Presiden Republik Indonesia kala itu, Megawati Soekarno Putri. Namun, permohonan tersebut juga ditolak. Presiden menilai perbuatannya sudah sangat melampaui batas kemanusiaan dan tidak layak mendapatkan keringanan. Akhirnya, pada tanggal 10 Juli tahun 2008, di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, hukuman itu dilaksanakan. Ahmad Suradji secara diam-diam pada malam hari tanpa publikasi besar. Hanya beberapa orang yang hadir, termasuk perwakilan keluarga dan pihak kejaksaan. Sebelum dieksekusi, ia sempat meminta waktu untuk berdoa. Tidak banyak kata yang diucapkan. Hanya diam, lalu menerima nasibnya. Kasus Ahmad Suradji, atau yang lebih dikenal sebagai Dukun Ais, hingga kini masih dikenang sebagai salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Bukan hanya karena jumlah korbannya yang sangat banyak, tapi juga karena motifnya yang sangat tidak masuk akal, mengorbankan nyawa demi kesaktian. Ladang tebu tempat para korban dikubur kini berubah jadi lokasi sunyi yang tak banyak didekati orang. Beberapa warga percaya tempat itu masih menyimpan aura negatif. Ada yang bilang pernah melihat penampakan. Ada juga yang mendengar suara-suara aneh saat malam tiba. Namun di balik semua kengerian itu, kisah ini juga menjadi peringatan keras tentang bahayanya kepercayaan buta terhadap seseorang hanya karena gelar atau penampilan luarnya. Karena terkadang, monster paling menyeramkan bukan yang berwajah seram, tapi yang tersenyum ramah di depan kita. Itulah kisah kelam sang dukun maut yang pernah menggemparkan Indonesia dan mancanegara. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan tetap waspada karena kadang yang paling menyeramkan bukan yang tak terlihat,